Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat menggelar operasi penangkapan ikan sapu-sapu di Kali Semanan Indah Cengkareng, Jakarta Barat. Viral di media sosial, mobil travel diduga mengendarai secara ugal-ugalan di jalan tol. Halo pemirsa setia Berita Nasional TV, senang sekali Berita Nasional Siang kembali hadir ke hadapan Anda. Selain 3 informasi tadi, tim redaksi kami telah menyiapkan sejumlah informasi menarik lainnya. Bersama saya Ria Saudis, inilah Berita Nasional Siang selengkapnya. Ya pemirsa, pemerintah terus mematangkan rencana pembangunan tanggul laut raksasa atau Giant Sea Wall sebagai proyek strategis nasional. Presiden Prabowo Subianto memimpin langsung rapat terbatas memastikan proyek ini mampu melindungi kawasan pesisir utara Jawa dari ancaman abrasi dan banjirop. Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas bersama sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih untuk mematangkan rencana pembangunan tanggul laut raksasa atau Giant Sea Wall. Proyek strategis nasional ini diharapkan mampu melindungi kawasan pesisir utara Jawa dari ancaman abrasi dan banjirop. Rapat digelar di Istana Merdeka, Jakarta pada Senin 20 April 2026. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Brian Yuliarto menyebut proyek ini memiliki peran vital dalam melindungi sekitar 60% kawasan industri serta lebih dari 30 juta penduduk di wilayah terdampak. Oleh karena itu, Kementerian Dikti Saintek didorong untuk berpartisipasi aktif melalui kontribusi riset dan inovasi dari perguruan tinggi, termasuk hasil penelitian yang telah diuji coba di sejumlah daerah. Banyak hasil-hasil penelitian di kampus ya, yang juga sudah diuji coba. Salah satunya yang berhasil di Demak, Semarang ya. Itu juga nanti kita diminta berpartisipasi aktif. Jadi dosen-dosen yang selama ini penelitian-penelitian yang ada di kampus yang mendukung untuk percepatan dan menjadi lebih efisien tentang pengembangan Giant Sea Wall itu diminta untuk terlibat. Sebagai tindak lanjut, Kementerian Dikti Saintek akan mengundang para guru besar dan pakar untuk terlibat dalam pengembangan proyek termasuk dalam aspek reklamasi dan pengembangan daratan. Para akademisi tidak hanya memberikan kajian teknis, namun juga akan dilibatkan langsung dalam tim pelaksana, dipimpin Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa. Tim Liputan Berita Nasional TV. Pemirsa, pembangunan Giant Sea Wall di pantai utara Jawa masih dalam tahap perencanaan, terus dimatangkan pemerintah. Sejumlah aspek mulai dari konstruksi hingga pemanfaatan sumber daya lingkungan masih terus didalami agar proyek ini berjalan optimal dan berkelanjutan. Ya, soal Giant Sea Wall masih dalam tahap perencanaan. Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan sekaligus Kepala Badan Pengelola Pantai Utara Jawa Didit Herdiawan Asyaf menyampaikan proyek Giant Sea Wall saat ini masih berada dalam tahap perencanaan. Pemerintah terus melakukan pendalaman terhadap berbagai aspek, terutama yang berkaitan dengan teknis konstruksi dan kesiapan sumber daya. Didit menjelaskan perhitungan waktu pembangunan masih terus dikaji, seiring dengan ketersediaan sumber daya di dalam negeri. Pemerintah berupaya memaksimalkan potensi yang ada, termasuk memperhatikan aspek lingkungan dengan memanfaatkan material dan pengelolaan limbah yang relevan dalam proses pembangunan. Ya, soal Giant Sea Wall masih dalam tahap perencanaan dan kita akan mendalami lagi untuk kegiatan-kegiatan yang ada kaitannya dengan konstruksi. Gitu aja. Ada keputusan baru nggak Pak? Belum. Target pembangunan juga? Target pembangunan ya dalam waktu yang belum ditentukan, tapi paling tidak bisa dipercepat. Mungkin tadi bicara soal investasinya Pak? Belum. Mulai kapan sih Pak realisasi rencana? Rencana dari hasil hitungan masih dihitung waktunya. Karena kan berkaitan sama resources yang ada di Indonesia, kita manfaatkan semua. Jadi salah satu yang utama adalah kita bisa memanfaatkan soal lingkungan. Jadi kita absorb hal-hal yang ada kaitannya dengan waste. Pemerintah menegaskan percepatan proyek Giant Sea Wall tidak hanya berfokus pada kecepatan, namun juga kualitas perencanaan, kolaborasi antara pemerintah, akademisi,
Dan pelaku industri dinilai menjadi kunci agar proyek ini kuat secara teknis, efisien secara ekonomi, serta berkelanjutan bagi lingkungan. Tim Liputan Berita Nasional TV. Apa yang Pantura dulu, Pak? Ya, setelah penantian panjang selama 22 tahun, DPR RI bersama pemerintah akhirnya menegaskan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga menjadi undang-undang. Momen bersejarah ini berlangsung di gedung DPR RI Senayan, Jakarta, bertepatan dengan perayaan Hari Kartini. Badan Legislasi DPR RI resmi menyetujui rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga atau RUU PPRT dalam rapat pleno pembicaraan tingkat 1 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Senin 20 April 2026. Keputusan ini menjadi langkah penting dalam proses legislasi untuk memberikan payung hukum bagi pekerja rumah tangga di Indonesia. Setelah disetujui di tingkat 1, RUU PPRT selanjutnya dibawa ke pembicaraan tingkat 2 untuk pengambilan keputusan dalam rapat paripurna DPR pada Selasa 21 April 2026. Proses ini menjadi tahap akhir sebelum RUU tersebut resmi disahkan menjadi undang-undang. Rapat pleno dipimpin Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad yang menyampaikan bahwa agenda rapat kerja Balik adalah pengambilan keputusan atas hasil pembahasan RUU PPRT. Seluruh fraksi di DPR turut menyampaikan pandangan masing-masing dan pada akhirnya sepakat menyetujui RUU PPRT. Setelah mendengarkan pendapat fraksi dan pemerintah, pimpinan rapat meminta persetujuan forum untuk melanjutkan RUU ke tingkat berikutnya. Seluruh peserta rapat menyatakan setuju, ditandai dengan ketukan palu oleh pimpinan rapat. Setelah bersama-sama kita mendengarkan pendapat, pandangan fraksi-fraksi dan pemerintah. Selanjutnya kami meminta persetujuan rapat apakah hasil pembahasan rancangan undang-undang tentang perlindungan pekerja rumah tangga dapat diproses lebih lanjut sesuai peraturan perundang-undangan apabila disetujui. Setuju? Dengan demikian, RUU PPRT resmi dibawa ke rapat paripurna untuk penetapan lebih lanjut. Dari Jakarta, Ajeng Tiara Mahendra Dewanata, Berita Nasional TV. DPR dan pemerintah menyepakati RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga atau PPRT dibawa ke paripurna disahkan menjadi undang-undang. Ketua Badan Legislasi DPR RI Bob Hasan mengungkapkan ada 12 poin materi penting yang diatur RUU PPRT. DPR dan pemerintah menyepakati RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga atau PPRT dibawa ke paripurna disahkan menjadi undang-undang. Ketua Badan Legislasi DPR RI Bob Hasan mengungkapkan ada 12 poin materi penting diatur dalam rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga atau RUU PPRT. Hal ini disampaikan Bob Hasan di Kompleks Parlemen Jakarta Senin malam 20 April 2026. Bob Hasan mengatakan rapat panitia kerja atau panja RUU PPRT mengalami sejumlah perdebatan yang konstruktif sehingga bisa menghasilkan keputusan rumusan norma yang diharapkan menjadi solusi menghadapi permasalahan mengenai pekerja rumah tangga. Setelah semua daftar inventarisasi masalah atau DIM dibahas secara intensif, maka RUU PPRT disepakati secara keseluruhan terdiri dari 12 bab dan memuat 37 pasal dengan urutan terstruktur. Jumlah DIM yang disampaikan pemerintah sebanyak 409 DIM dengan komposisi DIM tetap berjumlah 23, DIM redaksional 55, DIM substansi baru 23, dan DIM dihapus ada 100.
Sebelumnya, DPR dan pemerintah menyepakati RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) segera dibawa ke paripurna disahkan menjadi undang-undang. Rapat pengambilan keputusan tingkat 1 itu digelar di Badan Legislasi atau Balek DPR, dipimpin langsung Wakil Ketua DPR RI Sumi Dasko Ahmad, Senin malam 20 April 2026. Dalam kesempatan ini, pemerintah diwakili sejumlah menteri kabinet terkait dari Menteri Hukum Supratman Adi Aktas, Wamensesnek Bambang Eko Suharyanto, hingga Wamenaker Afrian Syahnur. Kami diberikan oleh masyarakat PR untuk menyelesaikan beberapa undang-undang yang juga kami sudah janjikan kepada masyarakat. Hari ini kami menyelesaikan rancangan undang-undang pekerja rumah tangga yang sudah 22 tahun kami selesaikan, dan masih ada beberapa undang-undang seperti undang-undang masyarakat adat yang juga sudah 20 tahun sedang kami dengan teman-teman Balek dan pemerintah juga akan selesaikan. Dan masih ada undang-undang perlindungan saksi dan korban, undang-undang tenaga kerja yang kita juga sudah mulai bahas, dan undang-undang perampasan aset. Nah, sehingga insya Allah tahun ini mungkin kita akan selesaikan beberapa yang sudah kita memang jadi PR. Rapat didahului dengan pandangan mini 8 fraksi yang hadir. Dalam pandangannya, sebanyak 8 fraksi secara bulat menyetujui RUU PPRT untuk segera disahkan menjadi undang-undang dalam rapat paripurna terdekat. Tim Liputan, Berita Nasional TV. Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat menggelar operasi penangkapan ikan sapu-sapu di Kali Semanan Indah, Cengkareng, Jakarta Barat. Informasinya sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Anda masih menyaksikan Berita Nasional Siang. Pemirsa, BPOM resmi memberikan izin perluasan penggunaan vaksin campak termasuk jenis MR dan MMR untuk kelompok usia dewasa, tidak hanya terbatas pada anak-anak. Langkah ini diambil sebagai respon atas kejadian luar biasa campak pada 2026 dengan memprioritaskan tenaga kesehatan yang berisiko tinggi. Indonesia tengah menghadapi kejadian luar biasa campak pada tahun 2026 hingga minggu ke-11 tahun 2026. Kementerian Kesehatan mencatat ada 58 KLB campak yang tersebar di 14 provinsi. Menanggapi hal tersebut, Kepala BPOM, Taruna Ikrar, mengatakan saat ini BPOM telah berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan. Pihaknya juga telah resmi memberikan izin perluasan penggunaan vaksin campak, termasuk jenis MR dan MMR. Untuk kelompok usia dewasa tidak hanya terbatas pada anak-anak, diharapkan langkah ini bisa meminimalisir kasus campak di Indonesia. Kita harus sadar juga begini, case yang berhubungan dengan kejadian luar biasa yang menimpa orang yang dewasa, bahkan tenaga kesehatan, bahkan ada yang sudah meninggal, itu jumlahnya 2.220 kasus. Dengan tempat kejadian luar biasa sudah lebih dari 60. Nah, selama ini vaksin campak yang tersedia, baik yang dari Bio Farma maupun GSK maupun MSD, itu digunakan untuk anak. Nah, oleh karena itu, sementara mungkin virus ini bermutasi, kena juga orang dewasa. Oleh karena itu, maka khususnya kasus-kasus untuk dewasa bagi masyarakat yang punya resiko tinggi. Yang resiko tinggi itu apa? Tenaga kesehatan. Resiko tinggi mungkin orang tua. Resiko tinggi adalah orang yang dalam traveling. Kemudian yang imunokompromis atau yang mengalami gangguan metabolisme dan sebagainya. Ini mempengaruhi risikonya tinggi. Dan oleh karena itu ada risiko tinggi, kemudian ada vaksin, tapi yang ada adalah vaksin untuk anak. Nah, sementara kasusnya untuk orang dewasa sudah banyak, maka Badan POM berdasarkan penilaian yang sangat independen, karena kita juga minta dari WHO, second opinion,
tambah dari expert yang kita miliki, dan akhirnya kita putuskan yang tadi hanya untuk anak bisa diperluas indikasinya untuk orang dewasa. Dari Jakarta, Natasha Alko, Ade Chandra, Berita Nasional TV. Ya, sementara itu, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI, Taruna Ikrar, menyebut kondisi geopolitik dunia berpengaruh besar terhadap produksi dan distribusi obat. Meski demikian, Taruna Ikrar mengatakan ketersediaan obat di dalam negeri diklaim masih aman untuk 6 bulan ke depan. Defisit ya BPJS kita. Nah, terkait lagi dengan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Taruna Ikrar menilai kondisi geopolitik global saat ini memberikan dampak terhadap industri farmasi, terutama terkait ketersediaan bahan baku dan kemasan obat. Taruna Ikrar menyebut sebagian besar kemasan obat masih bergantung pada bahan petrokimia seperti plastik dan turunannya. Sementara itu, sekitar 30% kandungan obat kimia juga berasal dari turunan petrokimia termasuk paracetamol dan ibuprofen. Menurutnya, kondisi ini membuat harga obat sangat rentan terhadap gejolak global. Meski demikian, ia menegaskan ketersediaan obat di dalam negeri diklaim masih aman untuk 6 bulan ke depan. Guna mengantisipasi kenaikan harga, BPOM menyiapkan 2 strategi. Yang pertama, memberikan fleksibilitas industri dalam mengganti kemasan agar lebih efisien. Kedua, mencari sumber impor baru untuk mengurangi ketergantungan pada negara tertentu. Taruna Ikrar optimis langkah ini dapat menjaga stabilitas harga dan ketersediaan obat di dalam negeri. Kita tahu bahwa geopolitik terjadi sekarang ini yang berhubungan dengan harga obat, kita paham itu. Dan pada umumnya ada 2 obat itu produknya. Kemasannya itu lebih 50% itu merupakan petrokimia. Artinya residu-residu dari bahan yang diproduksi dari minyak. Itu kemasannya, plastiknya dan sebagainya, kayak etanol, fenol, pronol, itu kan pembuatan kemasan. Kemudian beberapa obat juga, sekitar 30% dari obat kimia yang beredar itu adalah juga turunan dari petrokimia yang berhubungan misalnya bahan baku yang berhubungan dengan misalnya paracetamol. Itu adalah turunan kimia dari obat-obat. Nah, kemudian beberapa ibuprofen yang merupakan obat antiinflamasi asalnya dari petrokimia. Nah, jadi kesimpulannya geopolitik internasional yang sekarang ini pasti berpengaruh. Apalagi bahan baku, intermediate product, bahkan biosimilar itu lebih 90% kita impor. Dari Jakarta, Natasha Alko, Ade Chandra, Berita Nasional TV. Ya, guna menjaga keseimbangan ekosistem perairan yang terganggu akibat populasi ikan sapu-sapu yang tak terkendali, pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat menggelar operasi penangkapan ikan sapu-sapu di Kali Semanan Indah Cengkareng, Jakarta Barat. Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat menggelar operasi penangkapan ikan sapu-sapu di sejumlah aliran kali, salah satunya di anak Kali Semanan Indah Cengkareng, Jakarta Barat. Kegiatan ini dilakukan sebagai upaya menjaga keseimbangan ekosistem perairan yang terganggu akibat populasi ikan sapu-sapu yang tidak terkendali. Petugas gabungan dari jajaran pemerintah Kota Jakarta Barat turun langsung ke lokasi dengan menggunakan jala dan jaring. Mereka menyisir aliran kali untuk menangkap ikan sapu-sapu sekaligus mencari telur guna mencegah pertumbuhan populasi baru. Dalam waktu kurang dari 2 jam, petugas berhasil menangkap sekitar 20 kg ikan sapu-sapu dengan ukuran bervariasi antara 20 hingga 30 cm. Wali Kota Jakarta Barat, Iin Mutmainah, mengapresiasi kerja petugas dengan memberikan insentif sebesar Rp25.000 per kilogram ikan yang berhasil ditangkap untuk setiap kelompok. Selain itu, kelompok dengan hasil tangkapan terbanyak juga mendapatkan hadiah rekreasi ke kawasan Taman Impian Jaya Ancol. sama-sama teman-teman lihat kita setelah apel, kemudian kita turun di lokasi untuk mengambil ikan sapu-sapu. Dari sisi kegiatan ini adalah tentu kita ingin menjaga ekosistem sungai yang menjadi lebih bersih, lebih sehat. Karena tadi betul kita lihat di lapangan ini real ya. Begitu saya turun dan teman-teman turun semua itu lihat bahwa memang ikan sapu itu banyak hidup di kali tersebut. Setelah dikumpulkan, puluhan ekor ikan sapu-sapu tersebut selanjutnya akan dikubur oleh petugas guna mencegah dampak lingkungan lebih lanjut. Dari Jakarta, Tim Liputan Berita Nasional TV.
Tidak hanya di Jakarta Barat, pemirsa, pemerintah Kota Jakarta Selatan juga terus melakukan upaya pengendalian populasi ikan sapu-sapu selama 3 jam pelaksanaan operasi saluran PHB Setu Babakan Srengseng Sawah Jagakarsa, Jakarta Selatan. Sebanyak 3 ton ikan sapu-sapu berhasil ditangkap. Petugas gabungan menggelar operasi penangkapan ikan sapu-sapu di saluran PHB Setu Babakan Srengseng Sawah Jagakarsa, Jakarta Selatan. Penangkapan ikan sapu-sapu dilakukan secara manual, di mana petugas turun ke saluran PHB dan menebar jaring. Selama 3 jam pelaksanaan operasi, sebanyak 3 ton ikan sapu-sapu berhasil ditangkap. Populasi ikan sapu-sapu sudah berlebihan atau overpopulation. Keberadaan ikan sapu-sapu tidak hanya mengancam ekosistem, tetapi berdampak pada infrastruktur sekitar perairan termasuk merusak tanggul sungai. Karena mereka bersarang dengan cara membuat lubang seperti menggebor, jadi cukup membahayakan terutama untuk turap-turap di sungai. Ikan sapu-sapu termasuk spesies invasif yang sangat berbahaya karena memiliki kemampuan reproduksi yang sangat cepat. Ikan sapu-sapu mengandung logam berat yang berbahaya jika dikonsumsi manusia. Hari ini adalah pelaksanaan penangkapan dan pemusnahan ikan sapu-sapu yang menjadi viral ya, karena memang ikan sapu-sapu ini mungkin bawa virus atau parasit gitu ya. Di lokasi ini tadi pagi dilaksanakan apel bersama Pak Wali Kota, Pak Wakil Wali Kota, dengan jumlah peserta sekitar 80 orang ya, tim termasuk dari KPKP, dari PPSU kita, kelurahan, dari kecamatan, dan juga dari LH, juga bersama masyarakat ya. Ini hampir berapa ratus kilo hari ini, pagi ini, belum berapa jam ini udah luar biasa ya, saking banyaknya ikan sapu-sapu di sekitar Setu Babakan ini. Setelah ditangkap, ribuan ikan sapu-sapu dimasukkan ke dalam karung sebelum dibawa ke lokasi pemusnahan yang berjarak sekitar 50 meter dari saluran PHB. Di lokasi tersebut, petugas PPSU telah menggali lubang dengan kedalaman sekitar 1 meter. Ikan sapu-sapu berhasil tangkapan kemudian dimusnahkan dengan cara dikubur. Dari Jakarta, Tim Liputan Berita Nasional TV melaporkan. Viral di media sosial, mobil travel diduga mengendarai secara ugal-ugalan di jalan tol. Informasinya sesaat lagi, jangan kemana-mana pemirsa, tetaplah bersama kami. Anda masih menyaksikan Berita Nasional Siang, pemirsa. Kasus kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Lalu Hadrian Irfani menyoroti fenomena ini dan mendesak penanganan yang lebih tegas, termasuk kemungkinan sanksi pidana bagi para pelaku. Komisi 10 DPR RI memanggil sejumlah rektor dari universitas besar seperti UI, ITB, UNPAD, dan IPB untuk mengevaluasi penanganan kasus kekerasan di kampus. Pemanggilan ini dilakukan menyusul meningkatnya kasus kekerasan baik verbal, fisik, maupun kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan akademik. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Lalu Hadrian Irfani menjelaskan kasus kekerasan di kampus terus meningkat sejak tahun 2022 hingga 2026. Banyaknya kasus baru terungkap setelah menjadi viral di media sosial serta memicu perhatian publik dan DPR. DPR menilai penanganan yang selama ini dilakukan oleh kampus masih didominasi sanksi administratif seperti penonaktifan atau pemberhentian sementara. Namun DPR menegaskan jika terbukti melanggar hukum, kasus tersebut harus diproses secara pidana agar memberikan efek jera. Ya, jadi data menunjukkan mulai tahun 2022, 23, 24, 25, bahkan 26, itu ternyata trennya bertambah. Kenapa terekspos? Karena memang di kasus-kasus sebelumnya itu tidak viral seperti yang terjadi beberapa hari belakangan ini. Nah, ketika kasus itu tidak viral, disitulah kami ingin mempertanyakan bagaimana langkah-langkah yang dilakukan oleh pihak kampus untuk menangani persoalan itu. Perlindungan terhadap korban seperti apa, kemudian sanksi yang diberikan terhadap pelaku juga seperti apa. Tidak hanya yang dilakukan oleh mahasiswa dengan mahasiswa, tetapi yang terjadi juga ternyata
staf pengajar atau dosen juga melakukan hal yang sama. Bahkan ada pimpinan universitas melakukan hal itu. Inilah yang akan digali oleh Komisi 10 di dalam, yang tentunya harapannya adalah dengan fungsi pengawasan yang dimiliki oleh Komisi 10, tidak akan terjadi lagi kasus-kasus serupa di kemudian hari. Kami juga meminta kepada Mendikti-Saintek untuk betul-betul menegur kampus-kampus yang ternyata kejadian ini terus berulang di kampus-kampus mereka. Nah, ini tidak boleh terjadi, apalagi kampus-kampus besar, UI, ITB, kemudian Unpad, IPB harus menjadi contoh di dunia pendidikan kita. Kampus harus dijadikan tempat yang paling aman, paling nyaman untuk melaksanakan proses belajar mengajar. Lebih jauh, DPR RI juga mendorong pemerintah melalui kementerian terkait untuk memberikan sanksi tegas terhadap kampus yang tidak menangani kasus dengan serius. Lalu juga berharap kampus menjadi ruang yang aman dan nyaman bagi mahasiswa, serta menjadi contoh dalam dunia pendidikan. ITB, Rektor Unpad, dan Rektor IPB. Natasha Alko, Ade Chandra, Berita Nasional TV. Ya pemirsa, viral di media sosial mobil travel diduga mengendarai secara ugal-ugalan di tol Padalenyi. Hal ini menimbulkan kekhawatiran bagi pengguna jalan tol lainnya. Akibat insiden ini, pihak travel pun akan menindak tegas jika mitra drivernya terbukti bersalah. Seperti inilah video amatir warga yang menunjukkan sebuah mobil travel melaju secara ugal-ugalan dan membahayakan pengendara lain di tol Padalenyi Sabtu kemarin. Dalam video awalnya, travel tersebut diduga hendak menyalip sebuah mobil hingga terjadi gesekan. Bahkan gesekan kedua hampir mengakibatkan mobil yang disalipnya hampir terperosok ke samping tol. Pihak travel mengaku kasus ini masih didalami pihak kepolisian dan perusahaan yang telah melaporkan dugaan pelanggaran perilaku pengemudinya. Bahkan pihak travel menegaskan jika pengemudi wajib mematuhi aturan ketat perusahaan, jika terbukti bersalah tentu sanksi berat menantinya. Maka untuk kronologi lengkap masih menunggu hasil penyelidikan polisi. Nama saya Acep Kamarudin, selaku driver Bineka Sangkuriang. Saya mengakui atas kejadian video viral kemarin di jalan dan saya mau meminta maaf kepada masyarakat dan perusahaan PT Bineka Sangkuriang atas kejadian kemarin. Pihak manajemen juga menyampaikan permohonan maaf dan menegaskan akan meningkatkan pengawasan serta pembinaan pengemudi sambil menunggu hasil resmi dari kepolisian. Tim Liputan, Berita Nasional TV. Ya, sebuah bengkel yang berlokasi di Jalan Bina Marga Cengkareng, Jakarta Barat, dilalap si jago merah. Kebakaran diduga dipicu oleh aktivitas pembakaran sampah di sekitar lokasi. Asap tebal terlihat membumbung tinggi di saat api dengan cepat membesar dan melahap bangunan bengkel. Bahan material yang mudah terbakar yang berada di dalam bengkel mempercepat perambatan api hingga menghanguskan satu unit mobil dan sepeda motor di lokasi kejadian. Pemilik bengkel Reza menjelaskan bahwa kebakaran bermula ketika seorang warga membakar sampah di samping bengkel. Tiupan angin menyebabkan bara api menyambar bahan-bahan yang mudah terbakar yang ada di dalam area bengkel. Merembet ya, itu tadi kata bang itu tuh yang baju oranye, ada yang lihat kobaran api langsung ini gede, jadi ada yang bakar sampah besar gitu, ini itu. Tiba-tiba api langsung membesar ya? Iya, katanya infonya langsung membesar gitu, soalnya kita jual lagi nggak ada di tempat, di luar, orang jual lagi pada di luar gitu, tiba-tiba gede gitu, rame gitu. Petugas pemadam kebakaran Jakarta Barat yang tiba di lokasi segera melakukan upaya pemadaman. Api berhasil dipadamkan 30 menit kemudian setelah 10 unit mobil pemadam dikerahkan ke lokasi. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian materi diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah akibat kendaraan dan peralatan bengkel yang terbakar. Dari Jakarta Barat, Tim Liputan Berita Nasional TV. Pemirsa, tanpa sebab yang jelas seorang warga negara asing menganiaya warga lokal di sebuah tempat kebugaran di kawasan Jalan Pura Demak, Kota Denpasar, Bali. Akibat insiden itu korban mengalami luka lecet sepanjang 1,5 cm di sisi kepala kiri serta mengeluhkan nyeri di sekujur tubuh. Nah, ini akhirnya ketangkap bulenya tuh.
Bulenya ketangkep akibat musuh orang di Pura Demak. Inilah unggahan video viral media sosial yang memperlihatkan saat belasan warga mengamankan seorang warga negara asing. Belakangan diketahui bule tersebut berinisial RK 25 tahun. Pria berkewarganegaraan Prancis tersebut diamankan warga setempat usai menganiaya seorang warga lokal di salah satu pusat kebugaran di kawasan Jalan Pura Demak, Denpasar. Kasih Humas Polresta Denpasar Ibtu I Gede Adi Saputrajaya membenarkan insiden tersebut. Sesungguhnya antara pelaku dan korban tidak saling kenal, namun tanpa interaksi pelaku tiba-tiba menghampiri korban lalu melayangkan pukulan bertubi-tubi. Petugas tidak menemukan adanya senjata tajam dan pelaku mengaku menganiaya korban dengan tangan kosong. Kasus ini kini ditangani jajaran Polsek Denpasar Barat. Pura Demak 1 Denpasar Barat. Kejadian itu hari Rabu 15 April 2026 sekira pukul 08.00 di mana korban inisial Gusti pada saat itu sedang melaksanakan kegiatan beraktivitas seperti biasa di gym, olahraga, dan tiba-tiba datang ya yang diduga ya inisial RK itu warga negara Prancis ya, tiba-tiba datang memegang pundak dari si korban dan langsung memukul tanpa alasan sebab yang pasti. Akhirnya ketangkap bulenya tuh. Unit Reskrim Polsek Denpasar Barat masih terus menggali keterangan dari pelaku termasuk motif yang melatar belakangi tindakan nekatnya tersebut. Dari Denpasar Barat, Bali, Tim Liputan Berita Nasional TV. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita kali ini. Saya Ria Saudis mewakili segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa dan selamat kembali beraktivitas.